Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Claudia Ratuljana selaku pembicara kedua dari tim oposisi. Pada perdebatan kali ini, kami menyatakan kami tetap tidak setuju dengan adanya mosi yang menyatakan bahwa gerakan-gerakan sosial seharusnya lebih berfokus pada ketimpangan kelas ekonomi daripada diskriminasi berbasis identitas seperti gender, etnis, dan lain-lainnya. Mengapa demikian? Karena berdasarkan aksi demonstrasi yang diikuti oleh kekerasan dan juga pergolakan massa yang muncul ke permukaan, itu tentang ketegangan vertikal dan juga ketegangan horizontal, di mana vertikal antara etnis Papua terhadap pemerintah pusat maupun horizontal antara kelompok yang beragam identitas dan juga etnisnya. Dimana di sini kita mengetahui status quo-nya adalah ras yang lebih dominan terus-menerus membangun tekanan secara politik, ekonomi, hukum, maupun pemerintah terhadap pihak minoritas. Sehingga secara kesukuan yang dapat kita lihat seperti di Indonesia, suku bangsa yang menjadi sasaran rasisme adalah Papua dan etnis Cina. Nah, bagaimana bisa kita hanya berfokus pada ketimpangan kelas ekonomi jika diskriminasi berbasis identitas tetap ada dan ekonomi hanya memihak penduduk yang mayoritas saja? Pihak pemerintah tidak hanya sebatas mengandalkan logika marketplace saja, karena hal itu dapat bersifat temporal. Yang mana di sini, oleh karena itu, isu nasionalisme menjadi salah satu strategi baru atau strategi lain dibandingkan kita fokuskan pada ketimpangan kelas ekonomi saja. Seperti isu nasionalisme yang kita ambil dari rezim pemerintahan pada masa kolonial, masa kemerdekaan, Orde Baru, bahkan reformasi dan hingga saat ini. Dimana ketika kita memiliki rasa nasionalisme yang satu, kita memiliki tujuan yang satu, seperti kita menginginkan kemerdekaan, maka kita dapat bersatu dan menghindarkan adanya diskriminasi berbasis identitas itu tersebut. Di sini, pada status quo-nya, faktor politik ditandai dengan diskriminasi, marginalisasi, dan ketidakpastian ekonomi juga adalah faktor dominan yang sudah lama menjadi akar masalah, seperti contohnya yang ada di Papua. Jadi, yang harus kita lakukan jika kita ingin meredamkan isu-isu sosial, maka kita harus meredamkan dari akar permasalahannya terlebih dahulu. Kami memiliki beberapa argumen. Salah satunya adalah politik place atau kita mengedepankan dari pihak politik. Di sini akan digunakan politik karena lebih tepat dalam membaca konteks konflik sosial politik yang kontemporer di Indonesia. Premis yang dipakai adalah semakin meratanya distribusi sumber daya politik, maka konflik identitas bisa juga diredam, dan sebaliknya, semakin terpusatnya sumber daya politik ke tangan yang salah, maka konflik tidak akan terhindarkan. Oleh karena itu, politik menjadi cara yang paling ampuh untuk meredam isu-isu sosial. Kemudian, kita juga dari politik tersebut, kita dapat menganalogikan politik place sebagai institusi kekuasaan baik formal seperti parlemen dan juga jabatan birokrasi maupun non-formal seperti organisasi kemasyarakatan atau ormas. Institusi kekuasaan ini juga menjadi wadah yang memungkinkan terjadinya interaksi antar berbagai kelompok yang berbeda untuk mendialogkan dan mengartikulasikan urusan publik secara inklusif dan juga setara. Institusi kekuasaan ini juga menjamin hadirnya ide representatif yang akomodatif terhadap kepentingan kelompok yang berbeda-beda tanpa meminggirkan kelompok yang lainnya juga. Dimana di sini kita akan memberikan 3 hak utama dari setiap perwakilan yang ada sehingga diskriminasi dapat terhindarkan. Yang pertama, memberikan hak atas pemerintahan sendiri. Yang kedua, memberikan hak polietnis, dan yang ketiga, memberikan hak perwakilan khusus. Dalam mengatasi isu sosial, sebenarnya kita juga berbicara soal pola pendistribusian dari hak-hak untuk berbicara dan hak-hak untuk saling dimengerti, sehingga kita bisa memelihara perdamaian dan juga meredam yang namanya konflik. Oleh karena itu, kita tetap menyatakan bahwa kami setuju untuk tidak mengikuti mosi, dan kami tidak menjunjung tinggi mosi yang menyatakan gerakan-gerakan sosial seharusnya lebih berfokus pada ketimpangan kelas ekonomi.